Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul saat ini dalam program diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 7. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai, juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak sekalian yang alhamdulillah berkenan untuk bisa hadir dalam program diseminasi ini. Sebelum kita lanjut ke materi, supaya kita bisa memulainya dengan segar, mari kita bergerak terlebih dahulu. Mohon ibu bapak semuanya untuk bisa berdiri. Baiklah ibu bapak, untuk bisa mendapatkan ilmu lebih fresh, kita harus gerakan dulu agar lebih mudah dan lebih bersemangat. Masih ingat lagu pada hari Minggu? Masih. Gak bisa semuanya gerakannya? Bisa ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu berturut ayat ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik para kuda. Yeay, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita masuk ke materi, yaitu saat ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Poin-poin apa yang terkait dengan tumbuhnya budaya positif di sekolah? Di sini akan sampaikan beberapa poin, diantaranya pertama mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, lalu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum masuk ke disiplin positif, ada yang bisa menyampaikan apa sih itu disiplin itu? Melaksanakan aturan yang ada di suatu tempat. Ada lagi? Mentaati segala peraturan yang ada. Ya, untuk disiplin itu sendiri intinya adalah kita melaksanakan aturan dan tanggung jawab sesuai dengan kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Lalu apa bedanya dengan disiplin positif? Itu sama, maknanya adalah dari kata disiplin tersebut. Ki Hajar Dewantara menuturkan makna dari disiplin positif. Penuturan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Maksud dari penuturan beliau adalah disiplin positif itu sendiri adalah disiplin diri, bukan disiplin yang berasal dari luar atau eksternal, di mana diri kita yang mewajibkan sekeras-kerasnya untuk bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, di mana diri kita yang meyakini bahwa kita yang melakukan itu adalah suatu kebenaran. Nah, kalaulah kita tidak sanggup, ternyata perlu orang yang memang mengatur secara jelas aturan sehingga kita bisa mengikuti, tetapi harus dalam koridor merdeka. Maksudnya merdeka di sini bukan merdeka sebebas-bebasnya, akan
Akan tetapi ketika kita diatur, ditata oleh seseorang, kita betul-betul mengikutinya tanpa paksaan. Jadi kita betul-betul menyadari ketika seorang siswa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh gurunya, siswa itu betul-betul menyadari bahwa aturan itu adalah yang terbaik bagi saya. Aturan itu yang akan membuat diri saya menjadi lebih baik. Jangan sampai kita diatur oleh seseorang atau aturan tertentu, hati kita itu melawan. Hanya sudah hanya sekedar mengikuti aturan agar tidak mendapatkan sanksi atau hukum. Itu bukan disiplin sesungguhnya, tetapi disiplin sesungguhnya intinya walaupun diatur oleh orang, kita memang ada dalam diri kita kesadaran diri bahwa itulah kewajiban kita, itulah aturan yang terbaik untuk kita. Ya, selanjutnya. Nah, untuk membentuk sebuah budaya positif, tentunya diawali dari disiplin positif. Tetapi untuk membentuk disiplin positif, tentunya sebuah tantangan tersendiri bagi seseorang, bagi siswa, bagi guru untuk melakukan sesuatu agar bisa sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan seseorang itu melakukan sebuah tindakan itu ketika ada suatu motivasi. Berdasarkan penuturan dari seorang psikiater Amerika Serikat, William Dawson, beliau membagi 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi pertama yaitu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah. Kenapa? Karena motivasi ini berasal dari luar, eksternal. Jadi seseorang melakukan sesuatu berdasarkan aturan karena takut dihukum, karena menghindari ketidaknyamanan. Contohnya seorang siswa yang datang tepat waktu. Kenapa kamu sedia datang tepat waktu? Ya kalau saya tidak datang tepat waktu, nanti saya disuruh berdiri 15 menit. Malu sama teman-teman. Berarti motivasinya apa? Motivasinya dari luar. Ada rasa takut bahwa dia akan dihukum, ada rasa ketakutan dia akan dikucilkan oleh teman-teman karena malu. Jadi itu masih motivasi eksternal dan cenderung paksaan, cenderung terpaksa karena bisa jadi si anak tersebut pilihnya berleha-leha, tapi karena tuntutan dia motivasinya karena takut itu dia terpaksa saya harus cepat-cepat untuk bisa datang tepat waktu. Itu motivasi pertama. Jadi melakukan sesuatu itu karena hukuman supaya menghindari ketidaknyamanan. Lalu motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah motivasi ini setingkat lebih naik untuk mendapatkan penghargaan. Walaupun tetap ini motivasinya masih dalam motivasi eksternal dari luar. Misalkan kalau saya datang tepat waktu, nanti saya mendapatkan poin, nanti saya mendapatkan bintang. Nah itu ada harapan untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya, sehingga bisa jadi kalau tidak ada penghargaan itu, ya sudah saya tidak harus datang tepat waktu. Ada tidak seperti itu? Ketika posisinya dia mendapatkan penghargaan, dia mengikuti. Kenapa tidak begini? Karena posisi ini motivasinya bisa jadi siswa tersebut menikmati. Kenapa menikmati? Karena saya akan diapresiasi, saya akan dihargai. Beda dengan hukuman, saya akan dihukum. Nah ini saya akan dihargai kalau saya tepat waktu. Nah, ini motivasi masih eksternal dari luar. Karena dengan penghargaan ini, ketika tidak diganti gurunya misalkan, dan guru itu tidak memberikan poin, tidak memberikan penghargaan, guru ini mah nggak pernah diberikan penghargaan kalau saya datang tepat waktu. Nanti akan ada tidak anak tersebut tidak mau lagi datang tepat waktu. Kemudian motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berada dalam diri. Ketika ditanya kenapa kamu datang tepat waktu, karena saya yakin bahwa saya seorang siswa yang memiliki komitmen untuk datang tepat waktu. Bagi saya, datang tepat waktu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa. Maka wajiblah saya untuk datang tepat waktu. Nah, itu munculnya dari diri siswa sendiri, bahwa tepat waktu itu adalah nilai kebaikan, sebuah komitmen seorang kepribadian muslim yang harus datang tepat waktu. Ketika munculnya dalam diri, disituasikan dengan guru manapun, dapat penghargaan atau tidak, dihukum atau tidak, dia akan tetap datang tepat waktu karena motivasinya berada dalam diri dia sendiri. Motivasi self-discipline, disiplin diri, bukan dari motivasi dari luar. Ya, ini berikut 3 motivasi. Ya, tentunya motivasi inilah yang diharapkan oleh kita semua, di mana murid-murid kita sadar dengan sadar-sadarnya bahwa mereka harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan itu ada hal yang harus kita perhatikan juga mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Karena dalam proses pembelajaran kita temui berbagai motivasi para murid-murid kita. Kita temui berbagai permasalahan di lapangan yang menjadi sebuah kendala bagi kita untuk mengarahkan mereka untuk berperilaku positif, untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, tepatnya untuk mewujudkan disiplin positif. Nah, ketika itu kesulitan, maka kita akan sulit pula mewujudkan budaya positif. Berarti kalau budaya itu sudah membudaya, berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana bisa menjadi sebuah kebiasaan kalau memunculkan kesadaran itu? Nah, untuk bisa mewujudkan kesadaran itu sendiri, hal-hal yang menjadi pemicu permasalahan siswa kita adalah mereka bisa jadi kurangnya terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan tadi singkatan dari Amerika Serikat atau William Desa membagi 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan apa ini? Kebutuhan makan, kebutuhan badan yang sehat, kebutuhan tempat yang nyaman, kebutuhan perhatian dan kasih sayang. Nah, itu ketika kita ingin menuntut murid-murid kita untuk bisa serius belajar, kemudian untuk menikmati proses pembelajaran, di awal saja misalkan murid kita ada yang tidak sarapan, lapar. Kebayang bagaimana proses pembelajaran dalam kondisi perut yang lapar. Atau mungkin murid kita saat itu di rumahnya sedang kebanjiran, sehingga harus bergadang dan akhirnya dalam kondisi lelah harus ke sekolah. Bagaimana murid kita bisa prosesnya belajar yang menyenangkan? Ya sendiri dalam keadaan lelah. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup yang tidak terpenuhi saat itu, sehingga dalam proses pembelajaran akan ada kendala, apakah tidak memperhatikan, apakah tidur atau malah ngobrol. Bisa jadi ada masalah dalam kebutuhan yang ini. Itu kebutuhan pertama. Kemudian kebutuhan kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Maksud di sini adalah kebutuhan untuk merasa diterima oleh teman-temannya, oleh guru-gurunya. Banyak ya di antara kita di kelas 4, 5, 6 bahwa ada beberapa anak yang memang sulit sosialisasi. Dia tidak bisa diterima oleh teman-temannya, dia tidak bisa heboh, tidak bisa seru untuk diajak main, sehingga cenderung sendiri menyendiri. Ketika itu posisinya dia tidak mengerjakan PR dan guru masuk, gurunya menegur dan gurunya menyalahkannya karena tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas. Sudah dia tidak diterima oleh teman-temannya, tidak diterima oleh gurunya karena dia tidak mengerjakan tugas.
bagaimana dia bisa menikmati proses pembelajaran. Dia sendiri tidak menikmati kebersamaan dengan teman-temannya di kelas. Dia sendiri tidak menikmati kebersamaan dengan gurunya. Dia merasa tidak diterima, merasa dijauhkan, merasa terisolir, merasa sendiri. Berarti kebutuhan ini tidak terpenuhi. Yang ini akan menjadi sebuah permasalahan ke depannya. Masalahnya bisa jadi si anak itu semakin bermalas-malasan mengerjakan karena tidak ada penghargaan apapun. Aku tidak diterima sebagai seorang murid. Aku sepertinya kalau tidak ada aku guruku senang, seperti kalau tidak ada aku teman-temanku senang, ya. Itu yang akan muncul sebuah permasalahan ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti sebuah kebebasan bebas yang tanpa aturan, tanpa kendali, bukan seperti itu. Kebebasan di sini adalah bagaimana kita memberikan kebebasan bagi anak untuk mengungkapkan pendapat. Bagaimana kita memberikan kebebasan anak untuk bereksplor. Bagaimana kita memberikan kebebasan bagi anak untuk bisa mengeksplor diri dengan berbagai bentuk pembelajaran yang menarik. Kita sebagai guru tentunya harus memfasilitasinya. Ketika kita hanya proses pembelajarannya hanya menonton ceramah, berarti kita sama saja tidak memberikan kebebasan bagi mereka untuk bereksplor, karena mereka harus dituntut untuk mendengarkan saja posisinya. Berarti itu sama saja secara tidak langsung kita menahan kebebasan mereka. Ketika kita hanya memberikan tugas mereka untuk mengerjakan tugas yang kita berikan dan menyelesaikannya tanpa memberikan ruang untuk berdiskusi kepada mereka, itu sama dengan secara tidak langsung kita menahan kebebasan mereka untuk bisa bereksplor, untuk bisa mengungkap pendapatnya. Secara tidak langsung, otomatis kebutuhan anak akan kebebasan tidak terpenuhi, dan ini akan menjadi sebuah masalah juga ke depannya. Ya, ini kebutuhan yang ketiga. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita jangan menyepelekan bahwa anak itu memang butuh bersenang-senang. Bersenang-senang di sini dalam proses belajar adalah bagaimana kita menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Jangan banyak menuntut anak harus mahir ini, mahir itu untuk bisa menguasai bidang ini, menguasai bidang itu. Akan tetapi kita tidak memfasilitasi proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana mereka bisa antusias belajar kalau proses belajar pun membosankan? Mereka tidak ada rasa senang pada belajar. Ketika proses belajar yang tidak menyenangkan, sehingga anak cenderung banyak ngobrol atau bertingkah yang aneh. Lalu kita malah menyalahkan, kamu tidak beraturan, kamu melakukan kesalahan. Nah, sebenarnya siapa yang salah ke posisinya? Berarti ketika kita banyak menuntut kepada murid kita, tuntutlah diri kita untuk bisa betul-betul bisa dihargai oleh murid kita. Ketika kita ingin dihargai oleh murid kita, hargai diri kita untuk bisa patah dihargai oleh murid kita. Salah satunya adalah menciptakan proses menyenangkan, membuat murid kita antusias gitu. Karena proses pembelajaran yang kita ciptakan itu senantiasa menyenangkan. Itu kebutuhan dasar yang keempat. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Di sini bukan berarti menguasai kasus seperti itu. Bukan. Kebutuhan akan penguasaan adalah bagaimana seseorang itu punya kebutuhan untuk kompeten di bidang tertentu. Saya sangat menyukai IPA. Saya berkompeten dalam pelajaran IPA. Saya berkompeten dalam pelajaran matematika. Saya sangat punya mahir dalam berseni. Ketika anak itu merasa yakin dirinya punya kemampuan, dia akan lebih percaya diri, dia akan lebih banyak mengeksplor diri, dia akan lebih antusias lagi belajar. Berbeda dengan anak yang merasa tidak punya
kemahiran sendiri, dia akan cenderung minder. Saya tidak bisa menguasai apapun. Matematika, media, semua pembelajaran media. Ekstrakurikuler, ya apa? Tidak ada yang aku minati. Jadi merasa apalah aku tidak punya potensi apapun. Ketika kebutuhan akan penguasaan diri hilang dalam diri anak, dia merasa minder, tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki, itu akan menjadi sebuah masalah juga ke depannya. Maka kewajiban kita sebagai guru adalah menumbuhkan kesadaran diri kepada murid kita, kalian itu punya potensi. Tumbuhkan apa potensinya? Bisa jadi murid kita merasa minder karena tidak mengerti bahwa saya punya potensi. Apalagi jelas kita seorang muslim ya, kita dengan anggota tubuh yang lengkap itu pun menjadi sebuah potensi diri. Itu tumbuhkan kepada diri kita bahwa seorang muslim itu adalah seorang yang memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga ketika mereka tumbuh dan sadar akan potensinya, mereka akan terus menggali dan mewujudkan potensi mereka karena sadar kalau mereka memiliki potensi. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia yang memang kalau sampai terjadi sebuah permasalahan di kelas ataupun riak-riak di kelas, di luar kelas, kita akan bisa lebih bijak berpikir. Barangkali ada bagian kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, begitu. Selanjutnya. Nah, di sini ketika permasalahan itu akhirnya muncul di kelas, di sekolah, dalam program disiplin positif kita mengenal restitusi. Ya, apa itu restitusi? Bu. Nah, apa itu restitusi? Menurut Jawa Chelsen-Gozen memaparkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini masih abstrak seperti apa restitusi atau sudah terbayang? Masih abstrak ya. Baiklah. Nah, untuk bisa memberikan gambaran seperti apa penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang mungkin terjadi di lapangan, di sini saya akan memaparkan 5 posisi kontrol dalam restitusi, di mana kita sebagai seorang guru akan menempatkan di sini bisa menilai diri kita apakah kita masih berada dalam posisi penghukum atau posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah, atau posisi ketiga, posisi teman, posisi keempat, posisi pemantau, atau kelima, posisi manajer. Seperti apa sih kelima posisi ini? Saya akan putarkan terlebih dahulu video agar bisa jelas. Ya, Ibu, sambil menunggu kita beri dukungan bisa fokus kembali ya dengan materi. Ya, sudah kembali. Ya, kita akan bertutup terlebih dahulu sampai videonya nanti muncul di ya. Kita mulai dari tepung daya. Masih ingat tepung daya? Iya. Kita tentukan siap. 1, 2, 3, tepung daya.
kalau saya bilang Caca, Caca 2 kali, mana? Caca, Tonggi, Tonggi. Tonggi, Tonggi. Ya, jadi mana coba? Caca, Tonggi, Tonggi. Nah, kalau di sini gerakan kanan kiri telinga, jim, 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 tola, toli, tola, toli. Bisa ya? Coba kita ulang lagi. Caca, Caca, Tonggi, Tonggi, jim, jim, tola, toli. Oke, bisa? Sampai bersuara ya, karena konon katanya ketika gerakan anggota tubuh kita bergerak, maka itu akan langsung ke otak, press lagi. Ya, kita gerakan lagi. Siap ya? 1, dari pelan menjadi lebih cepat. 1, 2, 3. Caca, Tonggi, jim, jim, tola, toli. Caca, Tonggi, 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 Tonggi, jim, jim, tola, toli. Boleh dipersilakan kembali. Ya, kita saksikan 5 posisi kontrol yang sebelumnya sudah kita review kembali untuk mengingat kembali posisi kita masih berada di posisi yang mana. Diulang aja boleh ya, aku bawa ini. Oh iya. Kita ada usah sini aku bawa ini. Salam bahagia dan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Ya, posisi ini memang ya Ibu tadi sudah dipaparkan 5 posisi kontrol. Kalau kita berkaca kita paling banyak di mana posisinya? Posisi penghukum, posisi teman, posisi merasa bersalah, posisi pemantau, posisi manajer. Pemantau ya, mayoritas pemantau ya, termasuk saya kadang teman atau pemantau. Jadi tadi dijelaskan bahwa untuk membentuk sebuah budaya positif yang diawali dengan disiplin positif, kita diarahkan untuk sampai ke posisi manajer. Di mana di sini posisi ini seorang guru memberikan motivasi internal kepada murid, meyakini bahwa kesalahannya itu tidak hanya diperbaiki tapi menumbuhkan bahwa saya ingin menjadi sosok yang seperti apa, seperti itu. Nah Ibu, saya akan memberikan gambaran bagaimana sebenarnya yang tadi dipaparkan bahwa hukuman itu menunjukkan identitas gagal, kemudian disiplin yang bisa kita masukkan dalam konsekuensi dan restitusi menuju ke identitas sukses. Nah, pemaparannya saya akan paparkan ya. Di sini kita akan mendapat gambaran mengapa kita diarahkan untuk bisa melakukan restitusi dalam posisi sebagai manajer. Apa dampaknya ke depannya bagi anak? Di sini kita masukkan berdasarkan William Gosden rincian identitas gagal itu ketika adanya hukuman untuk murid, kemudian seorang murid disebut identitas sukses ketika menerapkan disiplin baik itu dalam bentuk konsekuensi maupun restitusi, dan apa dampak terhadap anak. Nih, perbandingannya dimulai dari hukuman. Hukuman itu cenderung sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kenapa menyakitkan? Karena cenderung fisik ya, hukuman itu cenderungnya fisik, walaupun non fisik juga ada, tapi cenderungnya hukuman itu sesuatu yang belum disepakati sebelumnya. Cenderung tiba-tiba anak melakukan kesalahan, kamu tidak mengikuti aturan lari 10 keliling, tidak mengikuti aturan tambah lagi 20 keliling, itu anak cenderung tersakiti. Pertama dia kalah, kedua lalu dilihat oleh teman-temannya, ketiga dia kaget juga karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh bersama. Jadi ketika kamu tidak datang tepat waktu, masih ingat seperti tadi ya, pemantau ya, di sini dah masuknya ke posisi pemantau. Konsekuensi itu apa konsekuensinya? Saya harus berdiri di depan 15 menit sampai nanti sekali 15 menit saya bonus. Jadi harus terjadi dan diterima di sini. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi tadi ada obrolan kan, yang posisi manajer. Di sini berarti posisinya manajer. Di mana seorang anak tidak hanya diarahkan untuk menerima konsekuensi, tapi ada timbul kesadaran sendiri. Saya bisa ternyata datang tepat waktu. Diberikan pilihan. Bagaimana pilihannya? Saya harus menyetel alarm. Saya akan dibangunkan oleh siapa sehingga saya bisa bangun. Jadi si anak memberikan pilihan, besok saya tidak akan datang tepat waktu dengan pilihan yang diberikan oleh guru. Saya akan menyetel alarm dan minta bantuan seseorang membangunkan saya.
Tuh, ini dampaknya adalah dari makna restitusi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid, jelas ya, sesuatu yang menyakitkan pasti membuat tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Nah ini tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Mungkin saat itu dia tidak nyaman berdiri 15 menit, tapi dia tidak akan berlama-lama sampai membenci muridnya karena dihukum, karena aturan itu kan sudah disepakati dan saya harus menerima konsekuensi. Untuk restitusi, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Tadi, ketika dia menerima konsekuensi, misalkan 15 menit, tapi diberikan percakapan dengan metode restitusi, dia akhirnya muncul dalam diri sendiri bahwa saya harus punya komitmen nih, datang tepat waktu. Kedepannya dalam jangka waktu panjang, saya akan selalu berkomitmen untuk datang sekolah tepat waktu. Itu komitmen diri, ya, munculnya dalam diri, dan sesuatu yang muncul dalam diri itu akan dalam jangka waktu panjang. Kemudian di sini korban akan mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Jadi artinya mendapatkan keadilan itu sama-sama impas ya. Oh saya guru masa puas sudah menghukum, yang dihukum juga adil lah, posisinya sudah melakukan kesalahan. Nah di sini korban bisa diabaikan, artinya si murid tersebut merasa tidak dikorbankan sebagai seseorang yang harus terhukum karena menerima dengan sepenuh hati. Lalu di sini korban mendapat ganti. Apa gantinya? Dengan proses restitusi saya menjadi memiliki komitmen untuk datang tepat waktu. Seperti itu. Kemudian dalam hukuman murid akan tersakiti, hanya dibuat tidak nyaman. Di sini di restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Di dalam hukuman perilaku murid pasif agresif meningkat. Maksudnya seperti apa pasif agresif itu? Jadi ketika dihukum nurut kan ya dan takut. Tapi itu akan menimbulkan gejolak emosi yang membuat agresif. Apakah kalau ekstrimnya saya menjadi pendendam, pembenci, saya benci guru itu karena telah menghukum saya, posisinya saya nurut karena apa? Ya saya tidak mau menimbulkan masalah yang baru. Seperti itu. Kemudian kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi dia akan mengikuti karena sesuai aturan. Tapi karena dia tidak paham, tidak ada penanaman bahwa kenapa saya dalam tepat waktu, ya seperti tadi ya di posisi lengan ada saatnya ketika guru itu tidak melakukan kesepakatan abai oleh guru tersebut. Kemudian masalah kebijakan. Sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya kan kalau hukuman, kalau murid tidak takut malah melawan kan? Ya guru yang memberi hukuman, saya merasa tidak dihargai. Emangnya kamu siapa? Guru. Saya juga punya kekuatan. Gitu. Bisa jadi seseorang yang merasa dirinya dihargai dirinya dia bisa melawan, bukannya mengikuti, malah semakin membangkang kepada gurunya. Itu ya. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi tentunya di sini harus jelas detail sekali ya kesepakatannya apa, aturannya apa, sanksinya apa untuk adanya konsekuensi. Lalu untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini tidak hanya monitoring, tapi sudah tumbuh dalam diri sendiri kewajiban, sehingga tanpa ada monitoring, ketika tumbuhnya dalam diri, dia akan merasakan seorang muslim. Aku senantiasa melihat apa yang saya lakukan. Ada dan tidak ada dulunya, saya akan tetap mengikuti aturan dan tetap bertanggung jawab mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi maksudnya biasanya hukuman tersebut dalam konteks pelajar itu dalam sebuah sekolah gitu ya posisinya. Kalau di luar hukuman itu belum tentu bisa diterima orang banyak. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di sini ada beberapa sebenarnya
beberapa poin lagi ya, Bu. Akan tetapi secara intinya adalah bahwa ternyata di sini dari proses penelitian ya, ini seorang psikiater Amerika Serikat menunjukkan bahwa pertama seseorang yang merasa bahwa dengan hukuman seorang murid menjadi patuh dan taat itu sebenarnya kita mewujudkan seorang murid yang memiliki identitas tunggal. Dia hanya akan taat patuh ketika ditakuti, ketika dihukum. Kalau tidak ada hukuman sudah lewat. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah disiplin positif, kita juga dituntut menjadi seorang manajer yang tadi di mana proses institusi dilakukan. Institusi dilakukan lebih dari sekedar konsekuensi. Apa bedanya? Kalau konsekuensi aturannya jelas secara detail ya. Kalau kita yang sering kita lakukan adalah kesepakatan kelas posisinya. Akan tetapi ketika kita tidak menanamkan di sana sebuah keyakinan nilai dalamnya, misalkan aturan-aturan tidak boleh datang harus datang tepat waktu, sanksinya apa? Kemudian membawa buku tulis lengkap, sanksinya apa? Kemudian mengobrol di kelas, sanksinya apa? Itu terpaku kepada sebuah strukturisasi jelas. Kesalahannya ini, sanksinya ini, kesalahannya ini, sanksinya ini. Anak tidak paham sebenarnya kenapa saya harus melakukan itu. Nah, kewajiban kita masuk ke dalam proses ini. Ketika kita membuat aturan tersebut, pahamkan bahwa datang sekolah tepat waktu, kemudian mengikuti aturan untuk bawa ke sekolah itu bagian dari komitmen kita. Komitmen apa? Komitmen seorang muslim bahwa seorang muslim harus bertanggung jawab. Sehingga ada timbul nilai kebajikan di dalam yang disadari dan dipercayai. Ketika kita diingatkan kembali, iya saya seorang muslim, masa seorang muslim tidak datang tepat waktu? Bukan karena ketika ditanya, ya saya datang tepat waktu karena kesepakatannya kalau tidak datang tepat waktu akan mendapat konsekuensi. Berbeda nilai yang di dalam. Seperti kemarin, saya kumpul di PSA untuk untuk setor tugas-tugas yang belum selesai ya sebelum nanti masuk ke rapor. Ketika ditanya oleh Pak Agus dengan halnya ini para apa ngumpul demi nilai Pak, demi nilai ngumpul atau jangan nilai segalanya kata orang. Ya ada demi apa lagi kalau bukan demi nilai kita ngumpul di sini. Nah itu kita akan bisa luruskan bahwa artinya nilai itu adalah hasilnya. Kita luruskan bahwa kenapa kita sampai bersusah payah, saya harus bersusah payah menyelesaikan tugas-tugas saya. Karena saya ingin menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Saya ingin menghargai diri saya sebagai seseorang yang memiliki komitmen sebagai siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Sehingga akan muncul dalam diri Anda sendiri, wah saya tugas banyak belum selesai, saya harus segera mengejar. Bukan guru yang mengejar murid. Ketika tumbuh motivasi intrinsik di dalam diri murid, maka yang akan dikejar itu adalah guru, bukan guru yang mengejar murid. Itu yang saat ini menjadi gambaran bahwa kita perlu menanamkan proses institusi ini agar tumbuh keyakinan. Nah, sebagai penutup, saya akan memberikan contoh percakapan yang saya lakukan untuk sebuah kasus, di mana untuk menerapkan restitusi ini kita mengenal segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagian akhir dalam materi budaya positif, di mana ketika kita bisa mewujudkannya, kita mewujudkan disiplin positif, insya Allah akan terwujud pula budaya positif di sekolah. Nah, poin terakhir silakan. Salam. Berapa menit saya? Gimana kemarin saya? Saya tahu
mulanya dipanggil oleh Bu Liana ini? Tidak. Tidak tahu. Baiklah, Bu Liana ingin bertanya sama Bu saya. Tadi saya masuk ke sekolah pukul berapa? Pukul 7.40. Saya tahu tidak pukul berapa siswa SD kelas 6 harus masuk ke sekolah? Pukul 7.30. Jadi Suraya sudah datang ke sekolah tepat waktu atau tidak? Nah, kalau tindakan Suraya ini menurut saya perbuatan mereka tidak apa-apa karena semua orang mesti melakukan kesalahan. Kemudian juga sama pernah mengalami seperti Suraya dan punya suatu kegiatan dikarenakan suatu hal Buliana tidak bisa datang sekolah tepat waktu. Nah sekarang Buliana ingin bertanya nih, apa yang menyebabkan Suraya tidak bisa datang ke sekolah tepat waktu? Suraya yang jadi kesel ya, jadi alhamdulillah bukan karena Suraya yang tidak bersegera ya, tapi dikarenakan ayah Suraya. Nah coba sebelum Nenek ingin menanyakan terlebih dahulu, Suraya masih ingat keyakinan kita? Apa itu? Komitmen. Suraya apa sih komitmen itu? Oke, yaitu kewajiban yang sudah disepakati, termasuk komitmen dalam tepat waktu. Suraya berkeinginan untuk menjalankan komitmen itu. Nah, alhamdulillah Suraya berkeinginan untuk menjalankan komitmen itu. Sekarang bagaimana Suraya mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada Suraya dengan tidak bisa datang sekolah dikarenakan Suraya apa solusinya ya Suraya? Nanti jadi nanti Suraya punya rencana meminta bantuan kepada Umi untuk membangunkan ayah agar ayah bersegera pulang untuk mengantarkan Suraya ke sekolah. Alhamdulillah, jadi Suraya punya cara sendiri ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan Suraya. Mudah-mudahan dengan langkah ini Suraya kedepannya bisa selalu datang ke sekolah tepat waktu. Amin. Baik, terima kasih banyak Suraya. Mudah-mudahan komitmen Suraya ini bisa mempermudah Suraya ke depan. Ya, ini satu contoh bahwa dalam proses segitiga restitusi tadi pertama menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas, mungkin dipanggil, kemudian menanyakan permasalahan kenapa terlambat, ya. Jadi kemudian meyakinkan supaya anak tidak terpuruk. Saat itu meyakinkan ada perkataan, wajar ya Suraya terlambat. Kadang-kadang Brina juga memang pernah terlambat. Jadi membangkitkan dulu anak bahwa kamu nggak salah-salah banget gitu. Seorang manusia itu kadang-kadang terlambat, wajar. Itu distabilkan dulu identitasnya bahwa saya pasti punya harga diri di hadapan gurunya. Baru langsung ke tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita diangkat dulu nih si anak, kita validasi itu apa? Fasilitasi apa sih sebenarnya tindakan yang salahnya, dan barangkali tidak sadar. Ya barangkali kan seperti apa yang dikatakan Suraya, saya bukan saya yang salah, tapi ayah saya yang salah. Jadi saya wajar lah datang terlambat dan bukan salah saya. Nah, saya tekankan lagi di sana dalam bagian validasi tindakan yang salah. Walau bagaimanapun kita punya komitmen. Komitmennya apa? Yaitu untuk datang tepat waktu. Jadi cari caranya bagaimana masuk ke keyakinan tadi, menanyakan keyakinan. Coba keyakinan apa yang sudah kita buat bersama-sama, komitmen tadi ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan komitmen? Oh begini, kayaknya saya akan minta Umi untuk membangunkan ayah saya sehingga saya bisa bangun lebih awal. Itu
proses restitusi. Jadi anak tidak terpuruk saat itu diarahkan untuk bisa meyakini memperbaiki kesalahan sekaligus membuat keyakinan saya akan menjadi lebih baik. Ini satu contoh. Kemudian ada yang lebih heboh lagi, satu kasus kemarin yang terjadi. Nah, ini terakhir ini kedua. Ini kesel banget Bu, kemarin tuh sekarang punya dipakai kan perlu mana itu mana bilang lupa ya marah kalau misalnya di posisi kamu dia saudara kemudian pas dia berbuka ternyata kemudian itu tidak mengembalikan dengan mudah mengatakan itu wajar ya kamu marah. Lalu aku saat itu melakukan apa? Hanya mencetak di depan teman-teman. Itu dia tidak tahu kesalahan dari orang. Begitu. Untuk hanya tidak digabung lagi ya hanya menggambar mereka. Ya Bu, karena aku udah kesel banget. Jadi hanya menjadi untuk bertahan lebih bersabar. Dan tidak untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Iya. Dan sekarang kita coba lihat tindakannya. Aku juga lupa. Menurut kamu tindakan harus sesuai dengan keyakinan kesehatan? Tidak, apalagi itu jelas sahabat saya. Sedang terbawa emosi begitu. Nah, kamu masih ingat tidak keyakinan proses yang sudah kita buat? Menghargai sesama, menghargai tindakan kamu itu menghargai sahabat kamu dulu tidak? Baiklah, kamu ada keinginan untuk memperbaiki masalah ini. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apabila kamu mampu memperbaiki masalah ini, hanya menjadi orang yang seperti yang lebih bisa lebih bersabar, kira-kira bagaimana perasaan kamu kalau kamu bisa menjadi orang seperti itu? Bangga karena bisa menahan diri. Berarti tahu ya bagaimana memperbaiki masalah yang lupa dan kamu juga punya komitmen untuk bisa menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih bisa mengontrol emosi. Kemudian komitmen ini bisa lebih baik ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, tadi yang jelas saya tekankan lagi segitiga restitusi tadi bahwa pertama menstabilkan identitas, dimana itu tadi Hanum itu ceritanya memang kalau di sekolah itu di kelas itu anak yang lumayan stereo ya bicaranya, jadi nada yang tinggi membuat orang tuh merasa bahwa orang itu kerjanya marah terus gitu. Ketika itu emosi kan kesannya tadi emosi banget dengan kondisi marah, kita stabilkan identitas. Jadi biarkan keluar emosinya apa sebenarnya. Waktu kita tahu, kita melihat kamu kan harusnya kamu kenapa seperti itu. Nah, begitu distabilkan, kemudian divalidasi
bahwa walaupun begitu, walaupun kamu kesel, tapi kan menurut kamu itu salah atau tidak. Validasi tindakan yang salah, lalu ingatkan keyakinan, kita tumbuhkan kepercayaan bahwa kamu bisa menjadi seorang yang lebih bisa menahan diri emosi sehingga tumbuh komitmen. Ya, alhamdulillah itu gambaran mengenai rangkaian hal yang harus kita perhatikan untuk membentuk sebuah budaya positif, di mana tentunya semuanya berawal dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Karena saat diri kita menuntut diri kita sebagai seseorang yang senantiasa berperilaku positif, maka kita pun akan lebih mudah untuk mengarahkan murid-murid kita berperilaku positif. Saat kita bisa membangun kelas yang positif, maka kita akan bisa membangun berbagai kelas yang positif. Tumbuhlah budaya positif di sekolah. Ya, itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Baik, jazakallah Bu Diana atas pemaparannya tentang budaya positif. Ya, tadi kita sudah mendengarkan poin-poin penting dalam budaya positif yang harus kita pahami dalam melaksanakannya di kelas. Nah, Ibu-ibu barangkali ada yang menambahkan atau menanyakan tentang budaya positif ini. Baik, Bu Siti. Jadi kami persilakan kepada Bu Siti dan juga Ibu Diana. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya di sini sangat tertarik sekali ya. Tadi materinya begitu pas untuk kita sebagai guru di SD Dasar Fikri yang harus menciptakan budaya positif yang tadi telah dipaparkan oleh Bu Diana. Nah, di sini saya sebagai seorang guru sangat ingin sekali menciptakan tadi seperti yang Bu Diana bicarakan bahwa kita harus menciptakan budaya positif. Kita harus bisa menanamkan ke diri anak itu sendiri, jadi bukan dari eksternal gitu ya. Jadi bagaimana menanamkan internal anak-anak sehingga dia begitu yakin bahwa ini adalah hal yang harus saya lakukan. Nah, mungkin Bu permasalahannya yang saya alami dengan guru yang lain juga, saya terkadang terkendala oleh waktu Bu ya, karena saya ini ngajarnya mungkin tidak hanya di kelas sendiri gitu ya, sementara ada permasalahan di kelas lain, kemudian kelas sendiri. Nah, seperti yang tadi saya lihat di video, kita itu perlu waktu gitu ya, untuk memanggil anak, kemudian kita juga mempersiapkan bagaimana kita harus tenang, harus untuk menciptakan budaya positif tersebut. Ini ada Bu cara gimana ya strategi biar anak-anak itu selesai masalahnya, kita juga mengajar tidak terbengkalai. Ya demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Siti atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan bagaimana kita mengantisipasi waktu yang terbatas agar kita bisa melaksanakan proses diskusi yang dimana proses itu memerlukan waktu yang cukup ya posisinya. Pertama kita tumbuhkan kesadaran kembali bahwa khususnya di tahun sekarang kita masuk ke dalam program kurikulum merdeka, di mana di sini siswa ditekankan bukan kepada tuntutan materi. Di sini siswa ditekankan pada merdeka belajar, yang artinya merdeka kita melaksanakan proses pembelajaran sesuai kodrat anak. Kodrat anak itu sesuai dengan zamannya, di mana kekuatan kodratnya untuk dipenuhi kebutuhannya itu harus kita lakukan. Artinya apa? Kita jangan terpaku ke dalam proses pembelajaran dan nanti pembelajaran yang harus kita sampaikan. Kemarin kita dapat materi dari Ibu Rina bahwa Bu Yuli pernah bertanya bagaimana saya bisa menyampaikan materi matematika dengan kondisi saya bermasalah dengan satu anak ini yang para kesulitan dalam hal memahami matematika, dan saya harus fokus ke sana. Nah itu bukan menjadi sebuah kendala, akhirnya ya kita harus ikuti yang lainnya. Jadi tetap proses itu harus dilaksanakan, kita atur waktunya, kita pun jangan merasa ada sebuah beban bahwa materi ini belum tersampaikan.
Justru tanggung jawab besar utama adalah kita menumbuhkan karakter bagi murid kita. Karena permasalahan pendidikan saat ini bukan pintar atau tidaknya murid kita. Permasalahan kita saat ini bagaimana bobroknya karakter yang ada di Indonesia ya. Jadi apalah arti pintar kalau karakternya tidak terwujud. Jadi kita akan fokus sekarang kita ubah paradigma berpikir kita bahwa kita jangan terkungkung oleh penyampaian materi yang harus sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di dalam proses kemudian silabus. Nah, kalau kita akan terpaku itu kita akan akhirnya tidak akan merdeka lagi sebagai guru karena kita ingin menjadi ideal berbagi waktu untuk menyampaikan. Nah, kita akan fokus kepada bagaimana membentuk karakter yang kuat pada diri kita sehingga ketika kita misalkan saya belajar bahasa Indonesia, saya akan meluangkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan permasalahan murid saya. Yang lainnya bisa kita berikan tugas sampai akhirnya permasalahan ini tertangani. Karena kalau sampai kita merasa ini harus sampai di materi, nah ini kita abaikan, itu akhirnya menjadi sebuah masalah yang berkelanjutan dan akan muncul lagi. Lalu mana komitmen kita, apalagi dalam SDIA, itu jelas ya, bahwa target kita bukan akademik, tapi pembentukan karakter. Oleh karenanya, masalah apapun dalam diri kita utamakan agar segera terselesaikan, sehingga kita akan mengantisipasi kita sendiri yang mengkoordinir kelas, bagaimana waktunya, siasatnya seperti apa, karena itu kita sudah merdeka, tidak terkungkung pada tuntutan materi yang harus kita capai gitu. Sehingga kalau seperti itu kita akan lebih mudah untuk mensiasati waktunya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup saja sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Semoga tidak hanya materi, tetapi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di kelas kita. Mari kita sudahi dengan membaca hamdalah dan doa akhir ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nanti insya Allah setelah istirahat nanti akan ada pembagian jam ngaji. Jadi sebelum beres-beres kita akan ada dari mandi dulu, udah itu juga akan